Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa baqiyatu sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum jami'a baina wa ummahatina masyayikhina wa asatidina rahimahumullah wa khususan ila ruhi Kiai Bishri Mustafa rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wal jami'il muslimina wal muslimat lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para kiai, para bunyai, Bapak Ibu jamaah pengajian Masjid Jami' ingkang minulya, alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur enjang niki kita pinaringan seger waras, pinaringan hadir mengikuti pengajian wonten ing mriki. Mugi-mugi kelampahan amal kita menika tansah dipunterami dening Allah. Mugi-mugi manfaat barokah. Sholawat salam mugi tetep katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ayat 135. Ayat 135 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu, ketika mereka ngelakoni fahisyatan akan dosa, au dzalamu, atau zalim menganiaya anfusahum terhadap diri mereka, dzakarullaha, maka mereka ingat langsung kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, kemudian mereka beristighfar, mereka mohon ampun karena dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru, dan tidak ada orang yang bisa memberikan ampunan. Wa may yaghfiru dzunuba, dan tidak ada orang yang bisa memberikan ampunan akan dosa-dosa illallahu, kecuali Allah. Wa lam yusirru, dan tidak terus-menerus, tidak melanggengkan ala ma fa'alu, atas apa yang mereka kerjakan alias dosa ataupun zalim, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Iku nek maknane bahasa Indonesia ngoten. Niki makna tafsiran saking Kiai Bishri 135. Pinggir. Lan ya wong-wong kang nalikane ngelakoni dosa nuli enggal padha eling ancamane Allah Ta'ala, nuli padha nyuwun ngapura. Sapa to? Alias ora ana kang bisa ngapura dosa-dosa kejaba Allah Ta'ala. Lan ya wong-wong kang ora padha ndelurung netepi dosa kang dilakoni, ing mongko dheweke padha ngerti. Ayat-ayat pertama tentang siapa-siapa orang yang dianggap bertakwa oleh Allah, di antaranya orang itu tidak berbuat maksiat, tidak melanggar larangan atau yang diharamkan oleh Allah, tapi ngelakoni yang diwajibkan. Itu hablum minallahnya. Tapi ada juga hablum minan nasnya, di antara dua tanda kutip, yaitu orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka orang-orang yang suka berderma, suka memberi, suka berinfak, suka bersedekah, suka berzakat, suka membantu fis sarra'i wad dharra. Apakah dalam keadaan orang-orang tersebut dalam keadaan berkemudahan, bondone akeh, awake waras,
tidak ada gangguan. Wadh-dharra termasuk ketika dalam keadaan berkesulitan. Misalnya uangnya tidak ada, hartanya kurang, kesusahan lagi, kepaten, atau ada halangan, tetap saja dermawan. Ini adalah orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha, bisa meredam kemarahan. Bisa meredam kemarahan. Nama-nama manusia itu ketika disakiti, ketika dizalimi, ketika dirasani, ketika difitnah, apalagi ketika dikepui, dipukuli, itu pasti ada potensi marah, tapi bisa dikendalikan, tidak ngawur. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang minta diwasiati, Kanjeng Nabi dawuh, la taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan marah. Falakal jannah, maka kamu mendapatkan surga. Ini yang angel, tapi ya kita harus berusaha, bahwa orang marah itu memang jelek. Orang marah itu, apalagi kalau kita ini jadi orang jahat, tidak termasuk bagian ahli surga. Memang pasti orang yang disakiti itu ada, marah itu ada. Tapi kalau diterus-teruskan kemarahan, justru di sana akan bahaya untuk dirinya sendiri. Contoh, orang yang bisa mengendalikan kemarahan. Ketika terjadi perang Khaybar, Sayyidina Ali itu gelut sama orang Yahudi. Orang Yahudi sudah lemah-lemah. Apa bahasa Indonesia ini? Lemah-lemah itu. Kedengser ya, sudah mau dibacok begitu, tidak berkutik, sudah mau dibacok begini, tiba-tiba si Yahudi ini meludahi muka Sayyidina Ali. Justru Sayyidina Ali ketika diludahi malah dilepas orang itu. Hanya kepada para sahabat yang lain iki rek tandang ngono iki. Loh kenapa Ali? Nah, itu ya. Saya berjuang, saya marah ini karena Allah. Tapi ketika saya diludahi makin marah, berarti tidak karena Allah. Nah, itu ya. Insyaallah. Ini kelihatannya ekstrim, tapi itulah tuntunan yang mestinya kita usahakan, kita biasakan, supaya kita masuk golongan orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Ada ayat lain disebutkan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, ajaklah orang berbuat ma'ruf, berbuat baik, jauhilah atau tinggalkanlah orang yang jahil. Terus ditafsiri melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafsir khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, termasuk wal afina 'alin nas itu apa? Kanjeng Nabi dawuh,
bi anta'fu man zalamaka, hendaklah engkau bisa memberikan maaf orang yang pernah mendolimimu. Ini kita hari raya itu biasanya sekilas saling memaafkan, tapi sing biasa sing gaene naboki awak dhewe gak diparani panjenengan. Iki yang ngabot panjenengan. Atau yang pernah mendolimi kita ya gelem salaman awak dhewe 0-0 ya tapi dalam hati gak tak terima gitu ya. Ini bukan wal afina anin nas. Jadi orang mungkin dia pernah nabok kita, mungkin dia pernah memfitnah kita, ya. Terus minta maaf, dia tobatlah. Nah, kita wajib untuk mampu memberikan kemaafan. Karena kalau kita ini kepada Allah kan apa-apa kita dimaafkan. Tapi kita yang bukan pemaaf ya tidak dimaafkan oleh Allah karena Allah Maha Adil. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, tapi orang yang bertakwa ini bukan orang yang suci. Ya tentu saja orang yang suci yang tidak punya dosa, yang maksum hanya para nabi dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia setakwa-takwanya manusia itu ada kurang, ada salah, bahkan ada yang pernah berbuat dosa. Untuk itu orang yang merasa dirinya bertakwa dan ternyata kesandung perbuatan dosa, salah ataupun zalim, ini ayatnya yang tadi itu. Monggo diwaca maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Terus walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini penjelasannya menurut Imam Nawawi. Orang yang berdosa itu tobatnya menyesal akan perbuatan dosanya, menyesal, terus membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah, terus berjanji atau meyakini bahwa tidak mengulang kembali perbuatan dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu. Itu kalau perbuatan dosa itu kepada Allah. Kepada sesama manusia, saya istilahkan di antara dua tanda kutip hablum minan nas, gitu aja ya.
istilah ini kurang benar, tapi ya enaknya begitu. Hablum minan nas, hubungannya dengan manusia. Misalnya kita pernah nabok orang, kita pernah nabok orang, ya kita minta maaf. Jadi ini sing diminta, bagaimana kalau saya memberikan maaf tapi tak tabok juga? Ya silakan tabok, tapi ojo get-get. Artinya masalahnya diselesaikan, paling tidak dengan permohonan maaf. Ngemplang utang, ngerti ngemplang utang? Jadi utang duit, terus panjenengan wis gak nyaur. Kan ada sekarang banyak orang-orang itu justru yang hutang itu marah ketika ditagih. Jadi seakan-akan yang memberi hutang itu penjahat. Itu ada itu. Nah, tapi mari ngono terus gimana ini orang yang semacam itu, apakah bisa dosa hutangnya diampuni, dimaafkan? Ya dia harus mengembalikan utang itu dan sekaligus saya minta maaf. Pernah ngelokno wong-wong sing memberikan hutang itu, tapi ya sekaligus mohon ampun kepada Allah. Memang kepada manusia itu lebih sulit sebenarnya. Kalau kepada Allah itu innallaha ghafurur rahim, wasi'ul maghfirah. Gusti Allah itu Maha Rahman Rahim. Tapi kalau manusia, apalagi masyarakat, makanya ada dulu bahasa Indonesia itu, sekali lancung ke ujian, selamanya orang tidak akan percaya. Misalnya ada si A, gaene utang yang wong gak nyaur, atau agak lain ya, misalnya ada seorang ustaz ya, ujuk-ujuk si ustadz ini konangan ambek masyarakat pacaran. Pacaran kan dosa ya, umpamanya adek nyekal ngono tambah dosa, mencium saja tambah konangan. Dia tobat kepada Allah, diterima tobat itu. Tapi masyarakat wis seru, wis aja ambek ustaz iku apa. Itu namanya sekali lancung ke ujian, selamanya orang tidak percaya. Memang sulit kalau kepada orang seperti itu. Cuman kita oleh Allah, kalau kita memang manusia yang bertakwa, kalau memang ada orang minta maaf, ya wal afina anin nas. Ya hadis tadi itu terusannya begini, bi an ta'fuwa man dzalamaka, hendaknya engkau bisa memberikan maaf pada orang yang pernah menzalimimu. Tidak usah pada saat itu, jadi waboki wis tak maafno gak apa-apa, bukan begitu. Pernah kapan ya beniko wis tahu naboki awak dhewe. Terus sekarang dia minta maaf, ya kita maafkan. Nah, bi an ta'fuwa man dzalamaka wa an tu'tiya man haramaka, hendaknya engkau bisa memberi kepada orang yang pernah bakhil kepadamu. Kan banyak orang yang tadinya kaya, terus sini tempat melarat, mau hutang saja tidak boleh, apalagi minta kan dia. Suatu ketika si kaya tadi jatuh. Jatuh. Terus kita yang kaya, sini yang kaya, ya Allah. Ya bi an tu'tiya man haramaka, hendaknya engkau bisa memberi kepada orang yang pernah bakhil kepadamu.
Memang istimewa ajaran agama nih, insyaallah. Wa antasila man qata'aka, hendaklah engkau bisa menyambung tali keluargaan kepada orang yang pernah memutuskan silaturahim, memutuskan tali kekeluargaan. Nah, itu tadi. Tutup apa Mang ya? Coba dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibaca yang 136. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin wa ni'ma ajrul amilin. Pinggir 136. Wong-wong kang sifate kaya ing ngarep mau. Jadi orang yang bertakwa walaupun misalnya pernah dosa tapi tobat, nah itu ya. Iku wong-wong kang bakal oleh wales maghfirah lan swarga kanggo selawase. Bagus temen ganjarane wong-wong kang amal becik. Ulaika jazaa'uhum, mereka itu orang yang bertakwa sekalipun mungkin pernah dosa, pernah salah, tapi dosa itu kemudian ditobati, diterima tobatnya oleh Allah, ataupun ada dosa-dosa kesalahan yang kemudian memang dimaafkan oleh Allah karena walaupun salah tapi setelah itu terus berbuat kebaikan. Nah gitu ya. Mereka itu jazaa'uhum maghfirah mir rabbihim, mereka itu pahala ataupun balasan bagi mereka, maghfirah ampunan mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa jannatun dan sorga, tajri min tahtihal anhar yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, alangkah nikmatnya pahala bagi orang-orang yang beramal. Surga itu banyak ayat-ayat menyebutkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu saya pernah baca, ada seorang ahli estetika, orang Amerika, rupanya membaca Al-Quran juga, ya mungkin ya yang bahasa Inggris itu ya, anunya ya, terjemah ya. Dia ketawa gara-gara tiap ada sorga menyebutkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Lah ini kan untuk memberikan
hiburan kepada orang-orang padang pasir surga itu berarti. Lah kita ini apa perlunya? Di mana-mana banyak sungai gitu ya. Terus suatu ketika karena dia ahli estetika, dia membuat rancangan taman yang indah. Itu ternyata disimpulkan oleh orang ini bahwa satu taman yang seindah apapun, kalau di bawahnya tidak ada aliran-aliran sungai yang mengalir, maka tidak sempurna keindahannya. Gitu katanya. Konon dia kemudian ya mempelajari Quran dan masuk Islam. Sapa jenenge aku lali ya. Saya pernah itu membaca itu. Itu kalau orang itu dapat hidayah itu ada saja itu. Kembali kepada yang tadi. Orang itu kalau berdosa tobat itu diampuni oleh Allah. Bahkan di dalam satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ummati ma'fuun illal mujahirin. Setiap umatku itu pasti dimaafkan. Jadi salah-salahnya itu dimaafkan, enak nih. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam illal mujahirin, kecuali orang yang mujahir. Orang kalau berbuat maksiat diketok-ketokno. Orang yang berbuat maksiat sambil dipamerkan. Atau kalaupun tidak dipamerkan, dia mengatakan, wah tadi malam saya berbuat maksiat. Lapo? Ya seneng. Apa? Ya itu. Saya dapat anak perempuan cantik sekali. Wah. Terus kenapa no yang ini wah seneng. Ini yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau sampean misalnya pernah berbuat maksiat, walaupun berbuat maksiatnya dulu zaman Jepang, itu tidak usah dibanggakan, tidak usah dikandak-kandak no. Biyen aku sik nom-noman, biyen seneng balon niku, wah seneng ngono, enak ngono. Wis gak adik rabi-rabian. Terus mari ngono mati. Itu tidak termasuk ma'fuun, tidak termasuk orang yang dimaafkan. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu sangat maha pemaaf, sangat maha pengampun, sehingga siapapun walaupun orang itu orang baik, itu masih diperintahkan untuk bertobat. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu semuanya dengan tobat nasuha. Orang itu lebih baik merasa bahwa dirinya kurang daripada merasa suci, tidak pernah bersalah sama sekali. Ini bahaya itu. Makanya walaupun kita sudah beriman oleh Allah, tetap tobato gitu ya. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya kalau sudah tobat orang ini, perbuatan sekarang lebih baik daripada kemarin. Jadi tambah baik, tambah. Kalau memang pernah dosa, dosanya diampuni. Ya asal belum mati. Ya, kalau sudah mati ya tidak diampuni. Di dalam surat Az-Zumar ada begini.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang keterlaluan. Keterlaluan itu ya apa ya? Nowemen, ya fasik lah barangkali seperti itu. Orang fasik itu ada dua. Jadi kalau orang fasik seperti fasiknya iblis ya, itu disebut fasik kafir. Terus ada orang fasik yang memang bergelimang di dalam dosa, ketok sempeneng buat dosa, fasik. Itu asal tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu masih diampuni oleh Allah. Ya tentu saja kalau minta ampun, kalau enggak ya enggak. Nah, itu ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai hamba-hambaku yang terlaluan, yang israf atas diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini kita ya jangan pepeko, jangan sembrono. Nek ngono aku ora nakal-nakal didik. Wah, ini bahaya. Iya, nek sempat kemudian mohon ampun, kalau ndak Pak, repot itu. Cuman memang oleh Allah dikatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Temen Gusti Allah mengampuni dosa-dosa kabeh. Ya, gitu ya. Memang kita itu terhadap sesama, terhadap orang lain itu ya harus husnudzon. Ya. Husnudzon kepada Allah juga husnudzon, kepada orang juga husnudzon. Makanya orang mohon ampun kepada Allah itu juga, aku ini gak kira diampuni oleh Allah ini. Yakin Gusti Allah kereng kok. Itu ngenyek Gusti Allah itu kan. Padahal Allah itu wasi'ul maghfirah. Nah, luas ampunannya, rahmatnya jauh lebih banyak, lebih besar daripada apa itu marahnya. Apa marah itu yang halus itu, murkanya itu jauh, rahmatnya lebih besar. Saya membaca dikutip dari kitabnya Imam Ghazali, dikutip dari kitabnya Imam Ghazali namanya Mukasyafatul Qulub. Dulu di zaman Imam Ghazali di Basrah, itu ada orang yang membawa wetik, tukang minum, tukang mabuk, wangel tuturane, malah tambah koyo iming-iming gitu. Mabuk bendino. Nah, suatu ketika mati, dia meninggalkan seorang istri dan anak yang masih kecil. Semua orang kampung di situ
ndak mau ngelayat. Ndelok toko doang. Akhirnya si ibu ini, si istrinya, gimana ini ya? Akhirnya dia dimandikan sendiri, dia terus mau dibawa ke kuburan. Oh, gimana ini? Akhirnya menyewa 2 orang untuk memikul, disembayangi sendiri. Ternyata di satu tempat di atas bukit ada seorang abid, ada seorang ahli ibadah yang rupanya mendapatkan ilham dari Allah. Si fulan ini mati sekarang, orangnya nakal tapi sembayang ngono, dia sudah diampuni oleh Allah. Nah, itu ya. Akhirnya dia turun, orang-orang heran, loh, orang ini kok mau mensembayangi, ada gitu. Nah, karena orang ini sudah umum bahwa dia waliullah dan semuanya tahu bahwa dia abid yang baik, kok gelem nyembayangi. Ini saya sembayangi karena dosa dia sudah diampuni oleh Allah. Dan orang-orang ikut akhirnya. Setelah itu ditanya oleh istri si orang mati ini, gimana ceritanya? Si orang ini tanya kepada istrinya orang yang mati itu, gimana sih sebenarnya suamimu ini? Iya Pak, memabuk, nggak karu-karuan kelakuannya. Cuman ada beberapa hal yang akhir hidupnya dilakoni. Suatu ketika semalam dia tidak pulang, mabuk, pulang subuh-subuh, dia berwudu, dia mandi, berwudu, kemudian ikut sholat di musola terdekat. Nah, itu satu. Terus apa lagi? Iya, pernah kemarin malam-malam ternyata dia tadinya mabuk, kemudian masuk ke kamar mandi, berwudu, kemudian di atas sajadah dia menangis, mohon ampun kepada Allah. Apa itu tok? Enggak. Dia ini punya asuhan anak-anak yatim. Banyak. Dia beri makan, dia beri pakaian, dia didik dan lain sebagainya. Bahkan kadang itu menyayangi anak yatim ini mengalahkan menyayangi anaknya sendiri yang satu ini. Oh, Masya Allah. Jadi ternyata seperti itu. Makanya ada ilham bahwa orang ini dosanya sudah diampuni. Makanya kalau kita ada orang mati dan orangnya wetik ya, tidak apa-apa kita sembayangi. Kecuali kalau dia sudah masuk Kristen, sudah masuk Hindu, sudah masuk apalagi itu, Buddha, atau menyembah kepada yang lain, nah itu ya memang tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang misalnya bedik gitu ya, terus mati, ya kita tidak tahu, mungkin dia akhir hayatnya tobat kepada Allah. Ya itu ya. Memang orang tobat itu macam-macam tingkatannya. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang perempuan dari kampung Juhaina. Matur, ya Rasulullah, saya ini minta supaya dihukum karena saya mengandung anak ini dari hasil zina. Bener? Iya ya Rasulullah, pokoknya saya minta. Kenapa kamu kok minta dihukum? Supaya nanti tidak dihukum di akhirat oleh Allah, supaya tidak dimasukkan neraka. Jadi obat itu dilihat oleh Kanjeng Nabi, oh ngarek meteng ini ya, oh apa di apa noi. Akhirnya walinya dipanggil,
si perempuan ini supaya diramut di rumah sampai melahirkan dan lain sebagainya. Nanti kalau memang dia betul mau untuk dihad, datang ke sini. Betul, datang. Setelah sampai kepada Nabi, ya tentu saja anaknya sudah dititipkan barangkali ya. Nah, akhirnya dihad, dirajam. Dirajam itu dibandemi batu sampai meninggal. Ketika sudah meninggal, ternyata Kanjeng Nabi mengajak para sahabat untuk mensembayangi, untuk mensalati orang ini. Para sahabat akhirnya ya matur, protes, Kanjeng Nabi wong ahli zina kok disembayangi orang banyak, gimana ini? Kata Rasulullah, orang ini sudah tobat, bahkan minta dihukum. Maka dia pahalanya ini kalau ditimbang dengan pahala 60 ahli Madinah, masih berat pahalanya si perempuan ini. Para sahabat 60, pahalanya kan banyak-banyak itu, masih kalah. Jadi ada tobat yang memang seperti itu. Makanya misalnya di Indonesia kan, di Indonesia ini orang berzina itu kan diapain Pak kalau orang berzina sini ya? Ya paling ya naik konangan hansip ya dirabekno, dipaksa gitu aja paling ya. Nah, kalau di kita itu kan masih menggunakan KUHP. Yang disebut orang berzina itu adalah orang yang punya istri dan orang yang punya suami, itu berzina. Kalau berbuat terhadap yang bukan istrinya. Tapi kalau Joko dengan perawan, itu tidak disebut berzina, sir-siran. Artinya tidak dihukum. Jadi kalau yang tadi itu yang punya suami, punya istri, itu dianggap berzina kalau berzina. Dan itu pun dihukum kalau pihak istri atau pihak suami yang dirugikan itu lapor. Kalau enggak diapa-apakan gitu ya. Nah, kita kan di Indonesia. Terus ada orang suka berzina, terus tobatnya gimana? Ya tobat seperti tadi itu. Ya, pokoknya tobat kepada Allah akan lebih bagus lagi. Sebelum tobat mandi, terus sholat taubat, kemudian mohon ampun, dalam hati berjanji tidak akan mengulang kembali dan betul-betul tidak membiasakan perbuatan dosa. Nah, itu. Ya kira-kira ya derajatnya berbeda dengan perempuan Juhaina tadi itu. Wong kono pahalanya 60 sahabat masih kalah berat ya. Lah orang yang ini ya semoga selamat didik lah, karena memang diampuni oleh Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Pokoke gak diketok-ketokno. Nek diketokno ya gak situ. Gak situ diampuni ya. Nah, ya yang penting kita hati-hatilah. Moga-moga kita oleh Allah diberikan taufik dan hidayah sehingga kita betul menjadi manusia yang bertakwa. Kalaupun dulu pernah salah dosa, moga-moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulliha dalina wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad.